Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2020, maka ba'da zuhur ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis di Ma'had Muqbil Al-Wadi, Darmas Raya, Sumatera Barat, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mensyarah hadis dari kitab As-Sahih Al-Bukhari di Kitabul I'tisam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka kepada ikhwah, silakan untuk mentasmi' hadis. Barakallahu fikum. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقال: وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقال: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن إياس قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن عبد الله قال: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لصادق لآت وما أنتم بمعجزين. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس ابن أبي إياس حدثنا شعبة عن عمر بن مرة بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. بسم الله. حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله محمد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-I'tisam, haddatsana Musaddad, haddatsana Sufyan, haddatsana Zuhri an Ubaidillah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Ada hadithun qasir la budda an tahfadhu bukrah ba'da al-asr tab'an, bukrah Jumat. Fa amma Musaddad, fa Musaddad huwa ibnu Musarhad, ibnu Musarbar, ibnu Mustawrad. Idan hada Musaddad ismuhu wa ismu abi wa jiddih Gharib al-Asadi al-Basri. Musaddad ibnu Musarhad, ibnu Musarbar, ibnu Mustawrad. Mulaqab bi Musaddad wa qila ismuhu laisa Musaddad, ismuhu Abdul Malik ibnu Abdul Aziz. Idan Musaddad huwa laqabun, lakin ustuhira bihada wa huwa fi martabati thiqatun hafidh, wa yuqal annahu orang pertama yang menulis kitab Al-Musnad di negeri Basrah di Irak, dan dia fi tabaqah dari golongan Al-Ashirah, dan kelompok Al-Ashirah yang ke-10 adalah kebanyakan dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan dia diriwayatkan hadis-hadisnya oleh Kutubul Arba'ah, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Abi Daud serta Tirmidzi dan Nasa'i. Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Musaddad ibnu Musarhad ibnu Mustawrad. Tsumma qala Musaddad haddatsana Sufyan. Man Sufyan? Sufyan ibnu Uyainah. Kama marra daiman idza kana min masyayikh al-Bukhari fi tabaqah al-ashirah fa idzan Sufyan alladhi fi tabaqah al-thaminah wa huwa Sufyan ibnu Uyainah, wa amma Thawri fi tabaqah as-sabi'ah. Idzan Sufyan huna ay ibnu Uyainah al-Hilali. Min aina Sufyan ibnu Uyainah asluhu min Kufah, walakin ba'da dzalik aina sakin fi Makkah. Idzan huwa Kufi nazilu Makkah, huwa al-Kufi fasara al-Makki, al-Kufi thumma al-Makki, wa huwa thiqatun hafidhun faqih imamun hujjah, dan dia di tabaqah ru'us at-thaminah. Maka telah disebutkan di pelajaran yang lalu, talabul hadis wa huwa gulam, dia menuntut ilmu semenjak kecil. Maka keutamaan dari periwayatan Sufyan ibnu Uyainah, maka dia meriwayatkan dari orang-orang muhaditsin yang kibar, yang mana umurnya sudah tua, sehingga didapatkan bagi Sufyan ibnu Uyainah as-sanadul ali, sanadnya tinggi. Maka dia duduk dengan Amr ibnu Dinar, dan Amr ibnu Dinar di tabaqah yang keempat. Maka dari tabaqah yang ke-8 meriwayatkan dari tabaqah yang keempat atau kelima. Maka ini salah satu contoh kenapa Yahya ibnu Ma'in mengatakan huwa atbatun nas fi Amr ibnu Dinar, karena dia duduk bersama Amr ibnu Dinar dalam waktu yang panjang dan lama. Dan dari murid-muridnya yang masyhur adalah Ali ibnu Madini, seperti di hadis yang terdahulu.
an Ali ibn al-Madini an Sufyan ibn Uyainah wa kadzalika Imam Sufyan Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Humaidi dan juga Imam Ahmad. Maka Sufyan ibn Uyainah menghabiskan waktunya mengajar di Makkah, di Masjidil Haram, dan Imam Malik pun menghabiskan waktunya mengajar di Masjid An-Nabawi. Maka kedua imam ini, meskipun Imam Malik derajatnya fi tabaqah as-sabi'ah dan Sufyan ibn Uyainah di tabaqah yang ke-8, namun karena Sufyan ibn Uyainah dari semenjak kecil menuntut ilmu, maka dia bisa digandengkan dengan Imam Malik dari segi waktu, padahal dia lebih muda. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, laula Malik wa Sufyan, maknanya Ibnu Uyainah, la dhahabal ilm fil Hijaz. Maka jika seandainya tidak ada Malik dan Sufyan, akan hilang ilmu hadis di Jaziratul Arab. Dan Muhammad ataupun di sini haddatsana Az-Zuhri, maka Az-Zuhri ma'ruf parmar ma'ana masmuh Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi min Bani Quraisy, Abu Bakar Al-Faqih Al-Hafidh, dan dia pada ru'us tabaqah yang keempat. Maka Sufyan ibnu Uyainah, bayangkan di sini, dia di tabaqah yang ke-8. Kemudian meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah yang berada di tabaqah yang keempat. Maka ini menandakan bahwa Sufyan ibnu Uyainah rahal dari semenjak kecil menuntut ilmu, sehingga dia usianya kecil yang harusnya masih, bukan harusnya, kebanyakan manusia masih duduk di rumahnya bermanja-manja dengan orang tuanya, maka tidaklah seusia dia kecuali kebanyakan di rumahnya, namun dia menuntut ilmu rahal kepada ulama dunia di zamannya. Sehingga dari tabaqah yang ke-8 belajar kepada Imam Az-Zuhri dan belajar kepada Amr ibn Dinar, bahkan min atbatin nas dari Amr ibn Dinar, seperti ucapan Yahya bin Ma'in. Maka ini keutamaan yang besar bagi Sufyan ibnu Uyainah. Maka disebutkan dari keutamaan Sufyan ibnu Uyainah di zamannya di Makkah, lebih banyak orang-orang berbondong-bondong melaksanakan haji dan umrah, yang mana tujuannya setelah melaksanakan haji dan umrah, mereka duduk di majelis Sufyan ibnu Uyainah. Dan Sufyan ibnu Uyainah, seperti kita sebutkan, dia adalah orang yang kecil dari segi usia, namun dibesarkan dikarenakan dari semenjak kecil menuntut ilmu, sehingga dari murid-muridnya dia seakan-akan satu angkatan dengan dia, seperti Ali ibn al-Madini. Maka di saat Ali ibn al-Madini, panglima perang di ilmu ilalil hadis, datang menuntut ilmu kepada Sufyan ibnu Uyainah, dan Sufyan ibnu Uyainah dari segi umur berbeda sedikit dengan muridnya, dan juga dia melihat keilmuan yang ada pada Ali ibn al-Madini, laqabuhu mada Hayatul Wadi, maka dia tidak malu-malu untuk duduk dengan muridnya. Maka banyak para ulama akhirnya sedikit menyindir dan sebagainya, dan berkata, talumuni bimahabbati julusi ma'a Ali ibn al-Madini. Maka banyak orang yang mencelaku di saat aku banyak duduk dengan muridku. Maka bagaimana guru Imam Sufyan Ats-Tsauri yajlis
ma'a tilmidihi Ali ibn al-Madini. Fatalumuni mahabbati fil julus ma'a Ali ibn al-Madini. Kemudian dia berkata, istafadtu minhu katsiran mimma huwa yastafidu minni. Maka aku mengambil ilmu dari Ali ibn al-Madini lebih banyak daripada dia Ali ibn al-Madini yang mengambil ilmu dariku. Apakah ada guru yang seperti ini di zaman sekarang? Dia mengatakan, aku lebih banyak mengambil ilmu dari muridku daripada muridku yang banyak mengambil ilmu dariku. Maka inilah dari pelajaran-pelajaran ibrah, adab-adab yang harus kita pelajari agar kita mengajari ilmu kepada manusia dengan adab-adab syar'i. Bagaimana orang-orang terdahulu yang mempunyai adab, tawadhu, dan menghilangkan arogansi. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zuhri an Ubaidillah, dari Ubaidillah. Maka siapa Ubaidillah di sini? Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud al-Hudali al-Madani, yang mana Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud thiqatun faqih sabtun, yang mana dia hafalannya sangat kuat dan dia seorang yang faqih. Yang mana Ubaidillah di sini di tabaqah yang ketiga. Maka dia banyak periwayatannya dari para sahabat. Maka di sini dia meriwayatkan langsung di dalam hadis ini 2 sahabat. Maka ini juga faedah haditsiyah bagi kita. Kalau ditanya, hari ini kita membaca berapa hadis? Jawabnya 2 hadis. Hadis Abu Hurairah dan hadis Zaid bin Khalid. Maka disebutkan di sini dengan 2 hadis. Hadis Abu Hurairah kemudian lafadznya sama, dan hadis Zaid bin Khalid lafadznya sama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Khalid al-Juhani al-Madani, dan dia sahabi yang masyhur. Dan Abu Hurairah ma'ruf. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Sakhr, hadza ba'dal khilaf. Mungkin seperti itu. Wa huwa yutlaq aidan kalimat al-Madani walau kana asluhu min Yaman. Maka dia dari Yaman pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu bersama Nabi. Wa jalasa ma'ahu fasara min athbatin nas, tentang ilmu hadis dari Nabi Muhammad. Wa kana faqih. Abu Hurairah dulu duduk di pinggir masjid yang dilaqabi dengan ahlu suffah. Makna ahlu suffah adalah mereka orang-orang yang ingin belajar bersama Nabi dari luar dan masih dalam keadaan bujang. Maka dia tinggal bersama Nabi dalam keadaan faqih. Dan banyak disebutkan di dalam tarikh, kadang-kadang kata Abu Hurairah, aku dalam keadaan pingsan karena laparnya. Maka aku mengikat perutku dengan batu agar tidak keroncongan. Memang sudah ada keroncong di zaman itu. Yang jelas biar perut Abu Hurairah tidak masuk angin karena lapar. Dan disebutkan kadang-kadang aku tersungkur jatuh. Maka seperti ucapan Yahya ibn Abi Katsir, la yanalul ilma bi rahatil jasad, bahwa ilmu itu tidak mudah, tidak didapatkan dengan ketenangan, ketentraman. Seperti kita dulu di Yaman, saya termasuk orang termiskin di dunia dari orang-orang Indonesia. Kadang-kadang jika ada yang memberi 10 rial Yaman, alhamdulillah bisa membeli 1 kub
dari syai yang 5 real, dan satu lagi roti yang bisa dicelupkan. Alhamdulillah, seakan-akan kami mendapatkan 1 juta rupiah. Kemudian seperti inilah keadaannya, maka la yanalul ilma birahatil jasad. Fasara Abu Hurairah, dari yang tadinya orang asing, stranger, orang datang dari Yaman, maka dia tidak diketahui kecuali duduk dengan Nabi, dan dia dilaqabi dengan min hufadis sahabat, paling jago hafalannya dari sahabat. Wa hada laisa min quwwati wala min dzakari, innama hada min fadli rabbi. Di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dia datang kepada Abu Hurairah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hafidtu minka ahadits katsirah wa ansaha. Wahai Rasulullah, aku menghafal hadis-hadis yang aku hafal dari ucapanmu, namun kemudian banyak lupa. Akhirnya diobati oleh Nabi, ubsut rida'ah. Maka di sini menjadi pendalilan Abu Hurairah menggunakan pakaian Yaman, bukan komis. Maka komis kebanyakan dari Jaziratul Arab ataupun Hijaz. Adapun Yaman menggunakan pakaian seperti kita di sini, pakai kemeja, kemudian di bawahnya sarung. Dinamakan rida yang atas, wal izar. Di atasnya penutup dada, yang sekarang kemeja misalnya, dan bawahnya izar, sarung. Maka ubsut rida'ah, buka pakaian kamu yang atas. Kalau kamis tidak bisa dibuka, harus dari bawah dibuka. Maka dibuka pakaian atasnya, kemudian diobati oleh Nabi dengan dibacakan dan diberikan barakah dengan ditiupkan kepadanya, al-an udmum ila sadrik, sekarang tekan kepada dadamu wahai Abu Hurairah. Maka setelah ditekan, berkata Abu Hurairah, al-an idza hafidtu syai'an mink lam ansaha. Maka aku jika menghafal dari kamu sesuatu tidak akan pernah aku melupakannya wahai Rasulullah. Maka akhirnya dia menjadi hufadus sahabah, menghafal hadis dari Nabi sekitar 5.743 hadis. Maka dia termasuk dari best of the best, core of the core, dari hafalan yang dia hafal dari para sahabat yang lainnya. Maka dia di ranking yang pertama dari penghafal hadis. Maka inilah dari sanad yang bisa kita syarah. Kemudian kita masuk kepada matan. An Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid qala, maka 2 hadis dari 2 sahabat yang maknanya sama dan lafaznya sama. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa kami berdua ini duduk bersama Nabi, maka berkata Nabi, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Maka wajah pendalilan dengan tarjimah di dalam Kitabul I'tisam hadis ini, bahwa Nabi menghukumi permasalahan wallahu alam ataupun persengketaan di permasalahan Zaid bin Khalid dengan Abu Hurairah, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, agar kalian mendapatkan jawaban yang baik dan benar, misalnya dari perbedaan pendapat ataupun dari persengketaan dari kedua kalian, maka lebih baik dan tidak ada jalan lain kecuali, kata Nabi, aku memutuskan qadaya di antara kalian berdua dengan Al-Quran. Maka ini poin pendalilannya dari segi kitab Al-I'tisam. Barang siapa yang ingin selamat, tidak ingin menyeleweng dan tidak ingin tersesat, masuk kepada dhalalah dan masuk kepada hawa nafsu, agar berpegang teguh dalam perkara-perkara perselisihan
kepada kitabillah. Maka ini yang bisa kita berikan di dalam hadis ini. Dan sedikit saya akan menjelaskan pada kesempatan ini tentang permasalahan at-tabaqah ataupun at-tabaqah. Sering di pelajaran-pelajaran yang kami sebutkan seperti Sufyan ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8. Al-Bukhari meriwayatkan dari Musaddad di tabaqah yang ke-10. Dan kami sebutkan jika kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah ke-10, seperti kemarin kami sebutkan dari Ali ibn Madini dan juga di hari ini dari Musaddad, jika mengatakan an Sufyan maka Sufyan ibnu Uyainah. Apa maksudnya tabaqah yang ke-10, tabaqah yang ke-8? Dan Sufyan ibnu Uyainah dia meraih dari ulumul isnad karena dia belajar dari kecil sehingga dia termasuk dari murid Amr ibnu Dinar yang di tabaqah ke-4. Apa tabaqah ke-4? Dan di sini di sanad ini dia meriwayatkan dari Az-Zuhri wa Zuhri fi tabaqah ar-rabi'ah. Kemudian Az-Zuhri meriwayatkan dari Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud tabaqah yang ats-tsalitsah. Maka man huwa atau man hum alladzina ya'isuna fi tabaqatil ula wa tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah. Maka masih ada waktu kita menjelaskan sedikit tentang permasalahan at-tabaqah. Sedikit saja. Permasalahan pengetahuan ma'rifatut tabaqah maka telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Muqaddimah At-Taqrib. Maka kita langsung menjelaskan yang pertama at-tabaqatul ula. Jika disebutkan di beberapa kitab fi tabaqatil ula, maknanya mereka para sahabat. Dimutlakkan tabaqatul ula para sahabat. Maka sudah jelas periwayatannya dari Nabi muttasil dan mereka tidak butuh lagi kepada ucapan thiqah, ucapan saduq dan yang lainnya. Tidak butuh lagi. Berbeda dengan para tabi'in. Seperti di sini Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud mahalu, oh dia thiqatun sabtun, hafalannya kuat. Kenapa kita tanyakan yang demikian? Karena dia tabi'in. Adapun mereka di tabaqatul ula hum ashabun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak butuh lagi di hadis ini kita menanyakan Abu Hurairah mahalu thiqah aula au Zaid ibn Khalid mahalu al-Juhani thiqah aula ma yahtaj ila su'al. As-su'al anha bid'ah. Limadha? Li'anna Allah wa rasulah qad wathaqahu fil Qur'an wa fi sunnah. Amma fil Qur'an minha kama qala ta'ala was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Maka dipuji oleh Allah bahwa Allah itu ridho atas mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ada di surat At-Taubah. Wa amma fi suratil Imran Al-Imran Allah yaqul kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Fadhamir kuntum huna qad thabata fi sahih Al-Bukhari an Abi Hurairah. Makna kuntum tarji'una ila sahabah ay antum afdalun nas linnas. Ay antum ya ayyuhal sahabah afdalun nas linnas li akhyarin nas ay lil muslimin. Allah menurunkan kalian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maknanya kalian sebaik-baiknya manusia yang hidup di zaman Nabi, yang dijadikan petunjuk untuk manusia yang terbaik dari kaum muslimin. Maka dari dua ayat ini para sahabat tidak butuh lagi pentautsikan. Qala Yahya ibnu Ma'in thiqah, qala Ahmad ibnu Hanbal thiqah, qala Syu'bah thiqatun sabtun, qala Abu Hatim Abu Hurairah dia thiqah. Ma yahtaj ila hada. Qad wasaqahu Allah fil kitab. Wa kadzalika fil ahadits minha ahadits al-mutawatirah
yang datang dari sekitar 9 sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini adalah qarni. Apa maknanya qarni? Yang hidup di zamanku. Wa hum as-sahabah. Hadzal madah min Rasulillah, khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunahum wa hum man at-tabi'un. Walladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum wa hum man itba' at-tabi'in. Idan haula al-qurun al-mufaddalah ats-tsalatsah. Idan as-sahabah huna fi martabatil ula hum min akhyarin nas, khairun nasi qarni. Fi martabatil ula as-sahabah, tsumma alladziina yalunahum, para tabi'in, walau kana tabi'i al-kabir wa tabi'i al-mutawassit wa tabi'i as-saghir kama tabi'i al-kabir. Misal faqat Sa'id ibn Musayyib wa tabi'i al-mutawassit kama huna al-an fi tabaqah al-thalithah wa huwa Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah wa tabi'i as-saghir kama az-Zuhri fi tabaqah ar-rabi'ah wa Qatadah kadzalik wa Muhammad ibn Sirin mathalan. Maka ini di qurun al-mufaddalah. Wa kadzalika alladhi ba'dahum itba'ut tabi'in wa hum min ru'us as-sabi'ah ka Malik ibn Anas wa Syu'bah ibn al-Hajjaj wa Sufyan al-Thawri wa Laits ibn Sa'ad, fa haula min ru'us kibar itba' at-tabi'in. Idan haula kulluhum minal qurun al-mufaddalah. Maka inilah tabaqatil ula la ila su'al ma'aluh. Tsumma nantaqil min at-tabaqatil ula ila at-tabaqah ats-tsaniyah. Intabihu. Fi tabaqah ats-tsaniyah hunaka sinfan minan nas. Ada 2 kelompok golongan. Tabaqatu kibarut tabi'in. Maka mereka yang pertama, sinful awal, tabaqah kibar at-tabi'in. Kamitsli Sa'id ibn al-Musayyib wa huwa min waladi sahabat. Man Abu al-Musayyib ibn Hazm wa huwa alladhi yarwi fi qissati wafati Abi Talib. Lama hadarat Abu Talib al-wafah, faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya am, qul la ilaha illallah kalimatun muhajjalatan biha indallah. Hadza sinful awal. Siapa misalnya? Sa'id ibn Musayyib. Wa kadzalika misalun akhar, kita berikan misal agar lebih mudah, Abdurrahman ibn Abi Bakr. Wa kadzalika huwa limadha yadkhul fi tabaqah ats-tsaniyah li'anna Abdurrahman walad sahabi Abi Bakr. Maka kebanyakan di tabaqah yang kedua adalah anak-anak para sahabi yang tidak meriwayatkan dari Nabi dikarenakan usianya masih kecil dan Nabi meninggal pada saat dia masih kecil. Maka contohnya Sa'id ibn Musayyib, Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Basri, maka dia minatsaniyah. Dan juga Qais ibn Abi Hazim, wa kadzalika Masruq yang meriwayatkan katsir min Aisyah, yarwi an Aisyah katsiran, wa kadzalika Abu Utsman An-Nahdi. Fahaula fi tabaqah ats-tsaniyah. Dan juga anaknya sahabat yang lain, Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf, maka dia pun termasuk fi tabaqah ats-tsaniyah. Maka tabaqah ats-tsaniyah min sinfi tsani hum al-mukhadram. Wal mukhadram huwa man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi aw asha ma'an Nabi wa huwa muslimun walakin lam yalqa wa lam yudrikhu wa lam yarwi wa yasma' minhu. Aw laqiya Nabi kafiran
Tsumma amana wa lam yalqihi ba'da imanihi. Au amana bin nabi wa nabi mawjud lakinnahu lam yalqi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa hadha yusamma bi mukhadram. Wal mithalu dzalik kama marra ma'ana fi sanad alladhi min qabl man Murrah al-Hamdani. Wa fi sanad alladhi marra ma'ana Murrah al-Hamdani, yang dilaqabi dengan Murrah at-Tayyib ataupun al-Khair dikarenakan kebagusan akhlaknya. Wa huwa Murrah ibnu Sarahil al-Hamdani al-Kufi. Laqabuhu bi mukhadram kabirul qadr. Limada mukhadram? Kila li'annahu kana yamshi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaffa wa huwa fi tariq. Maka dulu Murrah at-Tayyib dari Kufah, dia ingin bergabung dengan Nabi dan dia hidup di zaman Nabi. Maka kemudian di saat dia rihlah untuk datang ke Madinah, didapati Nabi telah meninggal dan dia masih di jalan. Maka periwayatannya dari Nabi tidak mendengar, maka dinamakan mukhadram. Dan mukhadram di tabaqah yang kedua, fi tabaqah ats-tsaniyah. Kama qultu lakum, tabaqah ats-tsaniyah lahu sinfan. Laha sinfan. At-tabaqah al-ula ataupun ats-tsaniyah al-ula adalah mereka dari anak-anak para sahabat yang bisa tinggal di Madinah, namun dia tidak bisa menuntut ilmu karena kecilnya usianya, dan mereka dalam keadaan muslim. Ataupun mukhadram, yang mana bisa jadi dia dari orang yang kafir di zaman Nabi kemudian masuk Islam, tidak mendapati Nabi setelah itu. Atau dia di negeri yang jauh seperti di Irak, di Yaman, kemudian ingin datang kepada Nabi dan tidak bisa datang kepada Nabi kecuali setelah meninggal, maka dinamakan mukhadram. Maka contoh mukhadram tadi kami sebutkan dari Kufah adalah Murrah at-Tayyib al-Hamdani, wa kadzalika Zaid bin Wahb al-Juhani al-Kufi, dia juga mukhadram. Rahala ila Nabi fa qubida wa huwa fi tariq. Zaid bin Wahb al-Juhani. Wa kadzalika Uwais al-Qarni. Kalau tadi dari kelompok orang-orang Irak, al-an min al-Yaman. Fa Uwais ibnu Amir al-Qarni min Bani Qarn, ibnu Radman, ibnu Najiyah, ibnu Murad, ahadul a'lam min ubad at-tabi'in wa sadat at-tabi'in. Maka Uwais ibnu Amir al-Qarni, maka dia meninggal 37 Hijriyah. Maka dia hidup di zaman Nabi. Asluhu min Yaman, yaskunu al-Qafar war Rimal. Wa adraka hayata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarah. Fawafada ala Umar bin Khattab thumma sakana al-Kufah. Dan di dalam hadis-hadis yang masyhur, Nabi berpesan kepada Umar, jika datang Uwais al-Qarni dari Yaman, maka mintalah doa istighfar kepadanya. Menandakan bahwa Uwais al-Qarni seorang abid, sehingga diberitahukan oleh Allah kepada Nabi bahwa dia sesungguhnya ingin datang kepada Nabi, namun dikarenakan orang tuanya, ibunya, maka akhirnya dia duduk di Yaman dan berharap untuk datang kepada Nabi, namun Nabi Muhammad meninggal terlebih dahulu.
dan tidak bisa dia datang ke Yaman kecuali di zaman Umar. Maka Umar diberitahu tentang keadaan Uwais Al-Qarni, yang mana dia termasuk dari mukhadram. Idza atakum Uwais Al-Qarni fatlubu minhul maghfirah. Maka disebutkan di dalam hadis yang banyak, karena Umar idza jaa wufud minal Yaman, jika datang tamu-tamu di zaman Umar dari Yaman, berkata Umar, ya ma'syaral Yaman, hal minkum Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Kemudian datang wufud haji yang lain dan tamu yang lain, ya ma'syaral Yaman, hal indakum Uwais Al-Qarni? Maka setelah dikabari, na'am, ini Uwais Al-Qarni. Maka Umar, Amirul Mukminin, yang sangat disegani dan ditakuti, maka dia datang kepada Uwais Al-Qarni dan memintakan istighfar. Dan ini dikarenakan wasiat dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin naktafi ila huna.